Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita kembali akan mengomentari Luis Prasetyo. Yang video ini judulnya adalah Alkitab banyak versi, beda sama Al-Quran. Dalam kurung Umi Irene Handono. Kita langsung nonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu tema nih. Tentang apa? Tentang Umi Irene Handono. Sudah lama saya nggak bahas tentang Umi Irene Handono. Kali ini saya akan membahasnya berkaitan dengan temanya adalah tuduhan tentang Alkitab. Yang mana menurut Umi Irene Handono ini Alkitab tuh banyak banget versinya. Berbeda dengan kitabnya yang seluruh dunia itu sama, cuman satu doang. Tapi apakah tuduhan dari Umi Irene Handono ini benar atau sebenarnya ketidakjujuran dari Umi Irene Handono? Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasannya, mari kita nonton videonya terlebih dahulu. 42 ayat 1. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya. Maksudnya apa nih bangsa-bangsa di sini? Nah, ayat yang sama kalau di dalam New King James Version, ini maaf ya, Iya. beda dengan Al-Quran ya. Iya, iya. Kalau di dalam Bible itu ada versi-versinya. Ya sekarang kita melihat Bible yang bahasa Indonesia dan Bible dalam bahasa Inggris. Oke, Umi. Kalau Al-Quran itu seluruh dunia sama Hanya terjemahnya ya, Mi ya. terjemah. Ya, di sini saya akan memperjelas ya poin-poin dari Umi Irene Handono. Yang pertama, dia ingin mengatakan bahwa Alkitab tuh banyak banget versinya. Berbeda dengan kitabnya Umi Irene Handono yang seluruh dunia ini sama. Yang kedua, yang ingin ditekankan oleh Umi Irene Handono ini yaitu King James Version adalah versi Alkitab yang lain dalam bahasa Inggrisnya, yang mana ada versi dalam bahasa Indonesia dan ada versi bahasa Inggrisnya yang katanya berbeda sama sekali, sehingga dikatakan bahwa berbeda dengan kitabnya. Nah, yang lucunya itu mbak-mbak ini bilang, oh iya ya beda ya, kalau dalam kitabnya dia itu katanya yang berbeda hanya terjemahannya, yang aslinya tetap asli gitu, nggak ada perbedaan. Oke, dari sini kita akan luruskan dalam dua hal. Yang pertama, yang ingin saya luruskan adalah versi Alkitab di dalam King James Version itu sebenarnya versi terjemahannya, bukan versi Alkitabnya. Isi di dalamnya sama semuanya dengan bahasa Indonesia dan juga dalam King James Version dalam bahasa Inggris. Tapi yang membedakan hanyalah versi terjemahannya. Kalau LAI yang kita pegang sekarang di Indonesia itu versi terjemahan yang diterjemahkan oleh tim dari LAI. Lalu kalau King James Version itu sebenarnya kitab terjemahan dari mana? Nah, kalau King James Version itu adalah kitab yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Ibrani Yunani terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang mana diperintahkan oleh Raja James, yang mana kitab ini akan diberikan kepada gereja Inggris. Yang membedakan antara NIV, versi NIV yang Amerika punya dengan King James Version yang ada di Inggris apa? Kalau King James Version itu diterjemahkan dengan kaidah-kaidah kesusastraan Inggris, dengan bahasa baku Inggris atau yang populer pada zaman itu, sehingga konteks orang Inggris untuk memahami Alkitab itu baik karena disesuaikan dengan bahasa mereka. Sama seperti Alkitab LAI yang kita pegang sekarang, sebelumnya itu sudah dirubah dalam arti kesusastraannya. Sebelumnya Alkitab pakai bahasa lama dan sekarang pakai bahasa baku yang sudah baru sesuai dengan perkembangan bahasa itu. Jadi kalau dikatakan bahwa King James Version itu versi Alkitab yang lain, itu jelas tidak jujur seperti yang diungkapkan oleh Umi Irene Handono. Seperti mbak itu mengatakan bahwa seperti kitabnya, yang mana yang beda versinya adalah terjemahannya. Sebenarnya Alkitab juga, kalau Umi Irene Handono ini mau jujur, dia juga mengatakan bahwa King James Version adalah versi terjemahannya juga.
Alkitab itu tidak berbeda, hanya satu saja. Tidak ada yang versi A, B, C, D, E, nggak ada. Alkitab tuh hanya satu, hanya saja terjemahannya itu berbeda-beda. Sama seperti pengakuan dari Mbak yang tadi, bahwa kitabnya dia pun banyak versi dalam terjemahannya. Itu yang pertama harus diketahui. Sehingga kalau mau mengajarkan sesuatu Mbok Yo yang jujur, jangan diplesetin atau jangan disembunyiin kebenarannya. Kan kalau kayak gitu kan kesannya seluruh dunia ini Sorry guys, tadi ada gangguan sedikit ya. Tolong sedikit lagi. bahasa Jawa, versi Batak, versi Padang, dan lain-lain itu kan berbeda-beda, tapi terjemahannya. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa kitabnya Oma Irin Handono itu sama seluruh Oke. Ini kita akan membahas kisah dulu ya. Kitab dulu ya, nanti baru Quran ya. Jadi Luisnya akan bahas tentang Quran. Ini guys ya. Luis, sekali lagi Luis ini dia apa? Kita nggak usah dengan Luis deh ya. Kita dengarkan aja. Ini ada kajian dari jadi saya bacakan ya guys. Ini dimuat di Kompas ya, di Kompasiana ya. Ini lebih kompeten daripada Luis gitu ya. Ini lebih jujur guys. Jadi ini contoh sederhana guys ya, gini. Ada suatu keanehan. Coba Anda bayangkan ya. Dan ini menurut pakarnya juga. Sebelum saya bacakan ya, kajiannya segini guys. Coba Anda pikir pakai logika aja. Ada ayat yang sebelumnya tuh nggak ada tapi ditambahkan kemudian. Dan itu terbukti dengan membuat di situ Yesus terlihat seperti orang yang melihat ludahnya sendiri. Jadi gini, Yesus kan berkata, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ayatnya kan. Lalu ayat berikutnya berbunyi, janganlah kalian pergi ke Samaria, ke kota-kota lain. Pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu jelas sudah dikunci Yesus ya. Dia diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Lalu dia marah murid-muridnya, janganlah pergi ke kota-kota lain, ke Samaria dan lain-lainnya. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Dia pakai kata hanya di situ. Jadi selain dirinya sendiri seperti itu, juga dia melarang muridnya gitu kan. Nah, tiba-tiba ada ayat yang ditambahkan kemudian, yang itu baru dari pakar Alkitab sendiri, 74 pakar Alkitab ya. Dari Universitas Harvard loh guys, bukan universitas sembarangan. Jadi yang berbunyi adalah pergilah seluruh dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Ini kan enggak bertolak belakang dengan kata-kata Yesus sebelumnya. Ibaratnya gini lah, saya mengatakan ini. Saya diutus hanya bagi orang-orang Indonesia. Lalu saya bilang kepada murid saya, janganlah pergi ke Singapura, ke Malaysia, kemana-mana, ke negara lain. Pergilah hanya kepada orang-orang Indonesia. Tiba-tiba saya kemudian berganti lagi ngomong gini. Jadi pergilah ke seluruh dunia dan jadikan seluruh dunia muridku. Berarti kan saya orangnya konsisten, menjadi udah sendiri gitu guys. Ini nggak mungkin daripada Yesus, dan itu menurut para pakar kitab ini itu merupakan ayat tambahan ya. Ingat ya, itu Universitas Harvard loh guys, bukan sembarangan pakar kitab. Jadi daripada kita dengar Louis, bagus kita dengar pakar kitab ya. Jadi gini guys, bunyinya ya, saya bacakan ya. Sebuah penelitian dilakukan di Amerika sekitar Alkitab. Dr. Robert W. Funk, kalau Anda pernah dengar ya, Profesor Ilmu Perjanjian Baru dari Universitas Harvard guys, Harvard ya, bersama 74 pakar Alkitab lainnya. Ya ada, bukan sendirian ya, 74 pakar Alkitab lainnya, berarti 75 orang gitu. Melakukan penelitian seksama terhadap keberadaan Alkitab sebagai sebuah peninggalan dan karya mahal dari masa lalu. Nah, menarik untuk dikaji karena penelitian mereka bukan sekedar telah terhadap Alkitab, tetapi juga sebuah usaha melelahkan yang dilakukan mereka untuk membuktikan eksistensi Alkitab sebagai sebuah kitab umat modern. Meskipun dengan sebuah risiko dilepas dari jabatannya. Ingat ya, itu pekerjaan berisiko ya. Jadi dia mungkin main-main karena itu berisiko. Dilepas dari jabatannya. Tetapi Dr. Robert W. Funk, Profesor Ilmu Perjanjian Baru dari Universitas Harvard bersama 74 pakar Alkitab lainnya, dan dihujat galangan gereja ortodok. Ya, mereka juga dihujat guys ya. Itulah memang kalau orang mau pakai kebenaran memang dihujat. Padahal mereka mengadakan kajian gitu kan, bukan asal-asal ngomong. Mereka menerima semua itu sebagai konsekuensi logis yang pasti dihadapi setiap orang yang berani membuka kebenaran. Ternyata hal itu juga bisa terjadi di Amerika untuk membuka orang-orang benar gitu kan. Nah, jadi nih ya, ini bahasa penelitiannya ya. Alkitab
Ya banyak hasil lainnya guys, tapi saya bacakan sebagian saja. Alkitab Reader Digest ya, Reader Digest terbit lebih tipis dan ringkas dari Alkitab standar umum. Dalam Alkitab ini, kitab Perjanjian Baru diringkas 50%. Sedangkan Perjanjian Lama diringkas 25%. Anda bayangkan, diringkas guys gitu. Di Alkitab Reader Digest gitu kan. Nah, bahkan dalam Alkitab terbitan Jerman, Die Gute Atlas Unwis Testament ya kan, jumlah ayatnya berkurang belasan ribu ayat dibanding Alkitab standar Protestan. Revised Standard Version, King James Version, New International Version, Tyndale Bible, Zondervan Bible, maupun standar Katolik. Ya, Revised Standard Version Catholic Edition, New American Bible, dan New Jerusalem Bible. Dalam Alkitab yang diterbitkan oleh Jewish Bible Stiftungssurger Jerman tahun 1928 ini, terdapat lebih kurang 18.666 ayat dari ratusan pasal yang hilang. Jumlah ini cukup mencengangkan karena berarti 3 kali lipat jumlah ayat kitab suci Al-Quran. Dalam Alkitab terbitan Jerman ya, jadi jumlah ini diperoleh dari perbandingan dengan Alkitab standar Protestan maupun standar Katolik. Nah, menurut E.V. Jansen Littig ya, ini yang lain lagi nih guys ya. Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 22.465 ayat. Ya. Dengan demikian, berarti Alkitab Perjanjian Lama kehilangan sekitar 83%. Bila dibuka dengan cermat ya. Dari lembaran pertama sudah terlihat mencolok adanya ayat-ayat yang raib itu. Bermula dari kitab Kejadian, Das Erste Busmos, terdapat 8 pasal 5 yaitu terdapat 8 yaitu pasal 5, pasal 10, pasal 20, pasal 23, pasal 26, pasal 31, pasal 34 dan pasal 36. Dari seluruh kitab Perjanjian Lama, yang paling banyak kehilangan ayat adalah kitab Mazmur atau Das Bus Psalmen. Umumnya, kitab ini terdiri dari 150 pasal. Tetapi dalam Alkitab terlibat di Jerman ini hanya terdapat 41 pasal saja. Berarti sunat tuh guys, ya kan? Sedangkan 109 pasal lainnya tidak dimuat sama sekali. Nah, di samping itu, beberapa bagian diantaranya kehilangan separuh pasal. Jika dihitung, jumlah seluruh ayat yang hilang dari kitab Mazmur berjumlah 1.830 ayat. Nasib yang sama juga dialami oleh kitab Tawarik yang terdiri dari Tawarik 1 dan Tawarik 2. Kitab Tawarik 1 umumnya terdiri dari 29 pasal dan 891 ayat. Sedangkan kitab Tawarik 2 terdiri dari 36 pasal dan 822 ayat. Kedua kitab ini sama sekali disunat dari Alkitab. Disunat semuanya guys. Jika dikalkulasi, terdapat 1.713 ayat yang tidak dimuat dalam kitab Tawarik. Luar biasa. Selain Tawarik, kitab lain yang dipangkas habis tanpa menyisakan satu ayat pun adalah kitab Ester. Ratapan, Nuduk Yeremia, Obadya, Nahum, Habakuk, Zefanya, Tobit, tambahan Ester, kebijakan Alomo, Sirak, Baruk, dan tambahan kitab Daniel. Total jumlah ayat dari kitab-kitab yang hilang ini adalah 3.006 ayat. Kitab Yehezkiel, der Prophet Ezekiel, hilang 30 pasal. Antara lain pasal 6-7, pasal 12-15, pasal 17, pasal 19-30, pasal 32, pasal 35, pasal 38-42, pasal 44-46, dan pasal 48. Selain itu, ada beberapa bagian yang hilang separuh pasal. Sehingga total ayat yang hilang berjumlah 871 ayat. Kitab Yesaya, Das Bus Yesaya yang soyaknya berjumlah 66 pasal, kini tinggal 37 pasal saja, lantaran kehilangan 29 pasal. Dari 37 pasal yang tersisa itu pun sebagian hilang separuh pasal. Jumlah ayat yang hilang di kitab Yesaya adalah 687 ayat. Kitab Bilangan, Das Verte Busmos, hanya ada 10 pasal. Intinya guys, Anda tinggal cari di Google itu hasil kajian dari 74 pakar kitab. Dan itu bukan memang dari Universitas Harvard. Jadi siapa Lewis banding mereka gitu. Ya kan? Mereka mempertaruhkan jabatan demi kebenaran itu gitu kan. Jadi sekali lagi Lewis ini kayaknya kurang piknik nih gitu kan. Jadi dia
dia satu lagi saya gini, yang perlu sebelum saya bahas Quran, nanti lu saya bahas Quran juga kan, yang perlu diketahui adalah Alkitab yang ditemukan di dunia ini dalam bahasa lokal. Ingat, di Indonesia Anda akan temukan Alkitab itu, saya temukan gereja itu ya, kalau misalnya saya lewat ada di gereja dalam keperluan ya, bukan saya ibadah sana atau macam-macam guys. Memang kebetulan singgah dan memang ada perlu di situ gitu. Yang perlu saya sebutkan sini ya. Itu saya temukan memang Alkitabnya tuh dalam bahasa Indonesia gitu, ya kan. Bahkan kalau Anda dengar itu khotbah itu ya apa lagi namanya itu, pokoknya intinya adalah Alkitab itu dan terjemahan bahasa lokal guys gitu. Jadi nggak ada standar kayak bahasa Yunani dibawa ke sini atau bahasa Aram gitu, nggak, beda sama Quran gitu. Nah, jadi Indonesia terjemahan Indonesia, di Inggris pakai terjemahan Inggris gitu, di Padang mungkin atau di Batak pakai terjemahan Batak gitu kan, kalau di daerah-daerahnya gitu kan. Jadi intinya adalah yang dibaca tuh hampir tidak pernah kita lihat ada umat Islam tuh yang membaca kitab tuh yang aslinya, yang versi Yunani atau versi Aramaik ya. Yang ada terjemahan selalu gitu. Jadi sehingga beda sekali dengan Quran yang mana di setiap negara itu ya, dari ujung timur sampai ujung barat itu semua memakai bahasa Arab. Dan itu ingat dihafal. Jadi orang itu semua menghafal Quran itu dalam bahasa ibunya, bahasa Arab guys. Ya, itu baru bonus dikasih terjemahannya gitu. Misalnya orang Indonesia baca aslinya bahasa Arab dan terjemahan bahasa Indonesia gitu. Orang Filipina pakai bahasa Filipina terjemahannya, tapi tetap dalam bahasa Arab guys. Dan dalam sholat pun dipakai itu. Nah, dan uniknya lagi ya, tapi nanti lah kita bahas ini ya. Kita dengarkan dulu yang ini guys, sambungannya. Dunia ini jelas ketidakjujuran yang disampaikan oleh Umi Irin Handono. Kenapa? Sebab ternyata kitabnya di berbagai negara itu berbeda. Seperti di Indonesia berbeda dengan yang dipakai di Afrika ataupun yang Ya, dipakai. nanti kita akan jelaskan ya. Dengarkan Luis ngomong dulu. Nanti dia akan memberi dia, karena dia nggak ngerti soal Al-Quran gitu kan. Dia bawa rekannya, yaitu nanti si Gracia Pelo yang juga nggak ngerti, sama-sama ngerti gitu. Ya, kalau tadi kan saya sampaikan pakar di Alkitab sendiri, 74 orang, guys, ya kan, profesor di Universitas Harvard, nggak usah sembarangan. Tapi kalau ini Luis dia bawa temannya gitu, si Gracia Pelo, yang nggak juga bukan orang Islam dan bukan scholar, profesor Islam gitu kan. Jadi makin ngaco gitu, karena dia aja nggak ngerti apa-apa guys, Luis nih guys. Nah, maka nanti kita akan bahas di sini ya, kita akan terangkan Pak Luis biar dia paham bedanya dengan Alkitab apa. Di Maroko dan lain-lain, dan hal ini bisa dijelaskan dengan baik oleh Pak Gracia Pelo. Mari kita saksikan videonya. Dan biasanya seluruh orang muslim, ustadz-ustadz, kiai-kiai mengatakan, orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Kalau menurut saya kalimat ini mungkin harapannya orang muslim. Tapi terus terang hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Hari ini saya bawa beberapa contoh Al-Quran yang berbeda. Ini Al-Quran biriwayat Waris an Asim. Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara. Menjadi Quran resmi negara Maroko, dipakai di Tunisia, Aljazair. Saya punya contoh Quran yang lain. Ini Al-Quran yang utamanya adalah riwayat Hafiz, tapi di bawahnya ada tulisan Hamas. Hamas riwayah Ibnu Katsir. Hamas itu catatan pinggir. Ini contohnya begini. Yang utama adalah versi Qurannya riwayat Hafiz. Hamas catatan pinggirnya adalah berdasarkan riwayat Ibnu Katsir. Saya bawa Quran yang ketiga. Ini hampir sama dengan ini.
utamanya Quran Hafiz, tapi dengan catatan pinggir perbedaan-perbedaannya dengan bacaannya As-Susi. Baca As-Susi. Saya bawa Quran keempat. Ini Quran tapi bentuknya dibagi 30 juz. Ini Al-Fatihah. Riwayah Kalun. Coba dilihat. Riwayah Kalun. Ini Al-Quran versinya Kalun. Kalun dipakai di Libya, dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar. Negara Qatar tidak pakai Quran yang seperti di Indonesia, Qurannya habis enggak, dia pakai Quran ini. Ini saya akan tunjukkan satu persatu, simple, sampel, contoh. Bahwa klaim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, satu makna, itu tidak terbukti. Ini Quran-Quran ini adalah bukti bahwa ada banyak variasi Quran, variasi teks, dan maknanya beda. Yang saya tunjukkan kepada pemirsa, ini bukan perbedaan tafsir ya. Ini bukan tafsir, ini mushaf. Ini manuskrip Quran, versi-versi Quran yang berlainan. Ini bukan tafsir, bukan terjemahan. Kalau tafsir itu misalnya seperti ini. Ini tafsir Quran Qurtubi. Ini tafsir Quran, tafsirannya Jalalain. Jalalain itu ada dua orang yang bernama Jalal, namanya dibilang Jalalain. Dan ini bukan terjemahan. Itu bukan terjemahan, bukan tafsir. Ini mushaf. Nah sekarang kita lihat. Sejak Utsman memberlakukan satu tulisan, satu bacaan, Quran disalin dari generasi ke generasi. Sekarang Quran-Quran itu menyebar di seluruh dunia. Faktanya, Quran yang disalin dari Utsman di negara yang satu dengan Quran yang disalin sampai ke negara yang lain memiliki perbedaan-perbedaan teks. Dari penjelasan Pak Grazia dengan beberapa bukti sudah jelaslah bahwa sebenarnya yang berbeda dalam kitabnya Oma Irene Handono ini bukan hanya terjemahannya. Ternyata yang berbeda juga versi aslinya. Isinya berbeda, cara bacanya berbeda, di Maroko berbeda dengan Afrika, dan begitu selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Grazia Pelo. Jadi teman-teman, untuk meriset sesuatu jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah, jangan hanya manggut-manggut. Nah, itu yang dilakukan Louis sekarang. Dia nggak meriset, gitu kan? Kayak contoh dari Quran, dia cuma pakai pendapat Grazia Pelo, gitu kan? Tahu meriset benar nggak itu? Ya kan? Tadi dia ngomong tentang kitab tuh dia nggak pakai riset mana-mana. Kalau saya pakai riset dari 74 pakar Alkitab, saya basic sumber saya adalah 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard. Jadi nggak asal semain-main datanya guys. Nah, satu lagi tentang Quran ya. Nih gini-gini. Pakai logika sederhana ya. Al-Quran itu ya beda metode dengan Alkitab. Al-Quran itu dihafal. Ya, dihafal. Jadi gini. Yang disalin di teks itu, ya saya pernah buat video sebelumnya ya, 2 kali tuh video tentang hafalan, pentingnya hafalan. Yang disalin ke teks itu lah dari hasil hafalan. Jadi nggak mungkin miss guys. Namanya hafalan, dan yang hafal bukan 1-2 orang gitu. Dan itu dikumpulkan dan diulang bacaannya gitu, hafalannya, di setor gitu kan. Nah, jadi kemungkinan miss tuh hampir tidak ada gitu. Beda sama kalau ada salin gitu kan. Cuma mengadakan teks itu. Nah, contoh sekarang saya misalnya disuruh menuliskan beberapa surat pendek di Quran, saya bisa, ya kan? Dan bisa diuji gitu guys. Nah, kenapa? Karena semua berdasarkan hafalan. Jadi gini, logika lagi ya. Nih. Kok tadi kita tahu Alkitab tuh banyak versi, ya, di mana versi ini adalah banyak pengurangan. Jadi kitab versi ini disunat berapa ayat gitu, berapa pasal sunat gitu. Yang ini bahkan hilang sama sekali pasalnya. Dan itu ada berapa puluhan ribu ayat yang disunat gitu. Nah, jadi tingkat ketebalan pun beda. Sampai ada yang ditemukan tadi itu penelitian itu adalah sampai 3 kali lipat tebal jumlah
total Quran gitu. Anda bayangkan sampai hilang 3 kali lipat jumlah total Quran gitu. Kalau dibandingkan dengan Quran isinya gitu kan. Nah, kalau di Quran sendiri guys ya di mana-mana seluruh dunia itu sama ya. Al-Quran itu semua ditulis dalam bahasa Arab gitu. Anda temukan Alkitab Al-Quran versi Maroko itu dia bahasa Arab. Alkitab bahasa di Indonesia bahasa Arab. Dimanapun negara Islam Anda temui atau negara yang bukan Islam pun Anda akan temukan Al-Quran itu dalam bahasa Arab gitu. Beda dengan Alkitab yang bukan udah dalam bahasa Yunani lagi. Ada di Indonesia tuh Anda akan susah menemukan umat Kristen yang memegang bahasa Yunani, bahasa aslinya. Hanya pun dan sejak kapan juga Yesus bahasa Yunani gitu kan. Yang ada tuh bahasa terjemahan gitu. Nah, beda dengan Quran gitu. Anda akan gampang menemukan Al-Quran dalam bahasa Arab dimanapun Anda berada, guys. Jadi terjaga bahasa aslinya. Nah, Al-Quran sendiri itu ya tetap terjaga, nggak ada pengurangan pasal, ayat nggak ada, guys. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Dari sejak Nabi Muhammad sampai sekarang tetap 30 juz ya. 114 surat dan 6.236 ayat. Dan 77.845 kata, guys. Itu sudah tidak ada perubahan gitu. Jadi suratnya sama, ayatnya sama, juznya sama gitu. Jadi nggak ada penyunatan, penghilangan, pengurangan nggak ada seperti yang jadi pada Alkitab, guys. Nah, lalu cara cek gampang gini. Coba Anda mainkan ya. Kita ada namanya musabakoh di Al-Quran yang itu diadakan dari antara negara bahkan. Jadi misalnya Indonesia ke Arab Saudi. Jadi dikirimlah Hafiz Indonesia ke Arab Saudi untuk membaca untuk menyetorkan hafalan gitu. Jadi dari tata bahasa, keindahan suaranya, lafalnya segala macamnya gitu kan. Ketepatan lafalannya itu diadu sama dari seluruh negara muslim ya, kori-korinya gitu, bacaan Qurannya bagaimana gitu, hafalannya gitu kan. Nah itu kalau nggak sama gimana cara ngadunya coba, gimana cara ngetesnya gitu, karena sama maka bisa dites gitu, guys, karena sama gitu bisa diadakan tanding internasional gitu, Korea dan Korea dari seluruh negara gitu. Kenapa? Karena sama yang dibaca. Segitu jumlah juz 30, tadi ada sekian dan juznya sekian gitu kan. Nah, lalu ketika sholat ya, saya sholat pergi ke Italia atau pergi ke Arab Saudi ya, itu yang dibaca sama, guys. Al-Fatihah ya itu ya, Al-Fatihah orang Indonesia sama orang Arab sama, orang Maroko, orang Afrika Utara sama semua, guys ya. Surat Al-Falaq, An-Nas dan lain sebagainya, Al-Baqarah semuanya sama, guys, nggak ada beda. Itu yang Luis tidak pahami. Kalau beda, bakal bingung orang sholat tuh, ya kan? Bakal bingung, ya kan? Nah, siapapun bisa jadi imam. Kenapa? Karena baca sama dan itu bisa dikoreksi. Jadi ketika saya makmum, misalnya saya sholat di Arab Saudi, atau saya sholat di mana misalnya di Afrika Utara deh, Maroko yang Anda bilang tadi kan, itu ketika sholat, ya, imam membaca Al-Fatihah atau dia baca ayat-ayat lain, surat-surat lain, Al-Baqarah dan lain sebagainya, ketika salah satu huruf aja, itu saya bisa koreksi. Yang laki-laki ya itu mengatakan subhanallah gitu. Yang wanita menepuk tangannya. Ini itu tanda imamnya salah. Nah, sampai 3 kali. Ketika imam masih mengulangi bacaan yang salah, itu akan diganti. Imamnya akan mundur, diganti yang lain. Nah, kalau nggak sama, bagaimana bisa terjadi, Luis? Saya tanya, Bebe. Gimana bisa terjadi? Jadi itu bukan hanya ngomong, tapi dipraktekkan, guys. Ya. Ini sama misalnya kayak kayak bisa nggak saya tanyakan ini? Alkitab itu diuji, ditandingkan seluruh dunia. Pernah nggak ada tandingan baca Alkitab seluruh dunia, hafalan gitu kan? Bacanya sama gitu, yang aslinya Yunani-nya deh gitu. Pasti nggak bakal ada. Yang saya temukan di Indonesia ya pakai kitab bahasa Indonesia gitu. Kalau kita tidak, di Indonesia ya pakai bahasa Arab. Jumlah juznya sama, jumlah ayat sama, jumlah katanya sama, isinya sama. Al-Fatihah ya itu. Ya kan? Alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu sama orang Maroko baca seperti itu juga Al-Fatihahnya. Orang Sudan, orang mana-mana sama semuanya gitu. Nah, jadi sekali lagi Luis ini makanya Luis itu harus belajar tentang Islam gitu. Jangan dengarkan Gracia Pelo. Gracia Pelo itu siapa gitu ya kan? Nah, mengenai kenapa ada cetakan versi Maroko, versi Sudan, ya. Lalu dari riwayat ini guys ya. Contoh sekarang dari riwayat dulu ya. Misalnya riwayat tadi katanya Ibnu Katsir atau riwayat ini. Nah, gini, ya. Itu sebagai simbol kalau itu yang hafalannya Ibnu Katsir gitu. Bisa dari sumber
Ibnu Katsir, itu berarti hafalannya si Ibnu Katsir. Dan hafalan itu sama dengan misalnya yang tadi, yang as tadi itu sama hafalannya gitu. Sama kayak ini misalnya ada berapa hafiz Quran. Hafiz namanya misalnya namanya Ibnu, lalu namanya misalnya Siti. Itu semua sama hafalannya. Cuman untuk otentikitas dibikinlah hafalan ada dari sumber Yogi misalnya, di sumber Siti. Sama isinya, cuman yang menghafal siapa itu aja Luis ya. Jadi perlu dipahami bukan beda gitu. Lalu masalah cetakan, kenapa ada cetakan Maroko, cetakan untuk Afrika Utara gini guys ya. Al-Quran ini bukan monopoli satu lembaga dunia ya, kayak di kayak Vatikan enggak. Ya kita juga nggak seperti itu. Jadi untuk kemudahan ya, kemudahan distribusi. Jadi tiap negara tuh ada otoritasnya ya, untuk mencetak biar gampang mengedarkannya. Anda bayangkan coba di Afrika Utara memakai Al-Quran Indonesia gitu, cetakan Indonesia, ngirimnya berapa lama bro, berapa jauh, nggak efektif, efisien. Makanya tiap negara tuh ada pencetakan nih masing-masing. Yang penting itu dari hafalan gitu loh. Dan saya pun membawa Al-Quran versi Indonesia ke Maroko, mereka bisa pakai Quran saya. Bagi yang nggak hafal tentunya bisa pakai gitu. Ya kan, Al-Quran itu saya baca kitab bahasa Maroko, saya bisa bacanya gitu, sama dengan kitab bahasa Indonesia, dengan Quran bahasa Indonesia guys, sama guys gitu ya. Al-Quran bahasa Indonesia nih, Al-Quran yang ada di Indonesia ini bisa dibawa ke Maroko ya kan, Maroko bisa bawa. Tapi coba Anda bawa Alkitab Indonesia, Anda bawa ke Italia, orang Italia akan bingung, ini bahasa Indonesia ya gitu. Anda nggak punya bahasa aslinya? Nggak bro, kami yang dibaca di gereja tiap hari ini ya bahasa Indonesia. Kalau di kampung kami ada bahasa Batak, ada bahasa Sulawesi gitu kan, bahasa Papua. Jadi memang susah guys. Jadi makanya jangan samakan antara Al-Quran dengan Alkitab, itu hal berbeda gitu. Jadi Luis, sekali lagi Luis itu harus riset gitu. Pertama Luis salahnya adalah dia hanya ngomong general itu. Kalau saya memakai sumber langsung dari 74 pakar kitab dari Universitas Harvard, fair dari pihak Kristen sendiri, ya kan. Nah itu jujur apa adanya, saya sampaikan detailnya deh kan. Itu kalau mau lebih lengkap itu pasti panjang loh guys, saya bisa cari sendiri, Google sendiri. Nah bahkan dari versi Quran itu saya riset lagi guys gitu, saya pelajari lagi gitu, maka bisa saya sampaikan. Luis pas itu mengambil sumber dari temannya Garcia Pelo yang bukan muslim, seorang Kristen juga guys, yang nggak ngerti apa-apa gitu, yang nggak meriset gitu, hanya menunjukkan ini loh cetakan Maroko, ini cetakan Arab Saudi, tanpa dia menunjukkan isinya guys. Coba dia bukakan isinya, coba buka satu Al-Fatihah aja, sama nggak? Pasti sama semua, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim dan seterusnya gitu. Tapi dia tidak lakukan itu gitu kan. Kalau saya tunjukkan jelas-jelas ada ayat yang hilang tuh pasal berapa aja gitu. Tapi bisa dicek guys. Anda bisa cari itu sumber-sumbernya semua. Ada ambil kitab versi Jerman tadi dibandingkan dengan versi Jerman, itu bisa dibandingkan. Betul nggak hilang sekian gitu? Itu mereka melakukan penelitian itu gitu. Nah tapi saya bilang kan tidak. Dia hanya menunjukkan sampulnya dan buka isi begitu aja. Orang nggak bisa lihat itu jauh gitu kan. Yang cuma nampak Arabnya aja gitu. Nah jadi Luis harus riset lagi gini. Luis ini kurang gitu guys, kurang piknik dia gitu. Oke, jadi kita dengarkan dulu dia tanya apa nih ngomong. Ketika diajarkan yang salah, keliru oleh orang-orang tokoh-tokoh atau seperti Umi Heran Handono, lebih baik cross check sendiri dan cari tahu kebenarannya supaya tidak salah jalan. Terima kasih, sampai ketemu di. Oke, itu yang harus Luis lakukan ya. Makanya di video ini saya edukasi agar Luis tahu, dia Luis tuh nggak capek-capek lagi untuk untuk mencari gitu kan. Tapi kalau Luis mencari silakan gitu kan. Ini adalah Luis tuh sebelum bikin konten tuh harus set dulu guys gitu. Apalagi tentang Quran ini fatal kali itu guys, karena dia mengambil sumber dari Garcia Pelo, bukan orang muslim gitu, yang nggak paham sekali gitu kan. Karena logika standar aja lah beda, makanya beda guys. Al-Quran tuh metode dihafal, kita tidak. Al-Quran di mana-mana tuh ya, kalau Anda pegang Quran ada buka ya bahasa Arab, Anda akan temukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa lokal nggak ada, kecuali Al-Quran dan terjemahannya gitu. Jadi Al-Quran itu Arabnya disandingkan dengan terjemahannya gitu. Halaman di 2 halaman mungkin. Jadi yang satu halaman bahasa Arab, satu halaman bahasa lokal. Nah, jadi tetap Anda akan temukan di mana-mana tuh Al-Quran itu dalam bahasa Arab gitu. Beda sama Alkitab yang bahasa Yunani-nya tadi mana gitu. Ya kan tidak semua orang punya. Dan memang di gereja dimanapun saya ke gereja itu guys, itu selalu Alkitabnya bahasa Indonesia gitu. Bahkan ada beberapa bahasa lokal itu. Dan saya belum menemukan Alkitab
bahasa aslinya Yunani itu pun bukan bahasa asli, karena Yesus nggak mungkin berbahasa Yunani kan, karena beliau adalah orang Israel, tentu dia pakai bahasa Arab guys. Nah, itu aja udah aneh gitu kan. Bagaimana sama seperti orang Nabi Muhammad itu orang Arab, tentu pakai bahasa Arab, kok bisa memakai bahasa, anggaplah Arab tuh dulu dijajah sama Yunani gitu. Nah, kok bisa Nabi Muhammad berbahasa Yunani, kan nggak masuk akal. Atau kayak Indonesia dulu, kok bisa Pangeran Diponegoro itu berbahasa Belanda gitu guys. Jadi ditemukan misalnya tulisan tangan Pangeran Diponegoro dalam bahasa Belanda, itu kan aneh gitu. Karena Pangeran Diponegoro adalah orang, anggap salah itu orang Jawa guys, itu dia harus bahasa Jawa atau bahasa Indonesia minimal gitu. Jadi itu logikanya ya, itu logika. Jadi itulah perbedaan besar antara Alkitab dan Al-Quran gitu. Dan itu lu harus paham kali. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustazah Uriana Handono tuh benar 100% guys gitu. Dan disampaikan oleh Gansabila itu salah 100%. Jadi makanya harus riset lagi. Jadi Luis ini menyangka orang lain riset, padahal dia nggak riset gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.